ada yang bantuin, kata yang dinamakan buyut Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukronillah. Yang saya hormati para subscriber dan para teman-teman, kali ini saya di tempat lokasi ziarah Penyamunan, berbincang-bincang dengan Kang Soleh atau juru kunci tempat makam Penyamunan. Ayo saya mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukronillah, amma ba'd. Yang saya hormati para subscriber dan juga para alim ulama dan juga para guru kuncan yang saya hormati juga, dan semoga semua pada ada lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Guru kuncannya saya mau berbincang-bincang tentang masalah sejarah dan asal-usul nilai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan namanya siapa? Bapak Soleh. Bapak Soleh. Ya. Ini mau nanya Ya, boleh. tentang masalah usul-usulnya Syekh Abdul Kafi itu gimana? Asal usul sejarahnya, beliau itu asal keturunan dari Jazirah Arab, karena wallahu alam ya, cuman saya bisa sedikit gitu memberikan pengarahan gitu atau memberikan asal usul, karena hanya sekedar katanya wallahu alam bisawab gitu, karena beliau itu asal dari Jazirah, 3 bersaudara, jadi hijrah ke Indonesia untuk menyiarkan agama gitu. Nah, karena beliau dari sana itu berpisah, beliau ke tanah Jawa, yaitu di Jawa Barat. Yang kedua juga ke daerah Jawa Tengah kalau nggak salah. Cuman ujung-ujungnya pas ketika wafatnya itu sama juga di Jawa Barat gitu. Yang pertama beliau Syekh Abdul Kafi, yang kedua Syekh Abdul Maki, yang ketiga Syekh Abdul Muhyi. Ada 3 di sana. Ada 3. Kalau Syekh Abdul Muhyi kan di sana di Pamijahan. Kalau Syekh Abdul Maki di sana di Putat juga, cuman dekat perbatasan Panambangan. Nah, beliau itu sufi. Yang kedua juga sufi. Yang ketiga Syekh Abdul Muhyi itu syariat. Gitu. Jadi di sini selain makam wali Syekh Abdul Kafi ada yang lain? Ada yang lain di atas itu ada 3. Yang pertama Syekh Abdul Kafi yaitu sebagai gurunya. Yang kedua itu Syekh Buyut Maijah atau yaitu Bagus Tauhir, keturunan dari Banten, keturunannya Sultan Hasanuddin Banten yang ke generasi ke-13. Terus yang keduanya itu yaitu perempuan, Sayyidatina Nyai Putih. Itu meskipun beliau dimakamkan di sini itu tidak pernah bertatap muka. Jadi beliau itu ngabdi. Nah, ini yang persinggahan atau ibaratnya bisa dibilang rumah yang terakhir, karena ini bisa dibilang ini asli makam, bukan makam atau bukan petilasan. Karena rumahnya itu di sebelah sana yang sekarang jadi musola atau tempat orang ibadah begitu. Karena di sana juga kan sejarahnya beliau menempati rumah di situ, membuat rumah dan membuat pesantren di sana. Jadi yang pertama itu rumah, yang kedua pesantren, yang ketiga baru di sini untuk bersembunyi. Untuk bersembunyi, ibadah, untuk menuju kenyamanan jati sendiri kepada Allah gitu. Jadi istilahnya beliau itu tenggelam di lautan cinta kepada ilahi gitu. Beliau itu sufi dan perempuannya juga sufi, belum pernah mengenal syekhnya juga meskipun ngabdi begitu. Jadi kesehariannya syekh di sini hanya ibadah puasa dan puasa begitu. Tapi puasa itu sesuai dengan syariat. Puasanya ya maghrib buka, setelah maghrib buka itu dia lanjut sampai maghrib lagi. Nah, begitupun yang menyediakan makanannya untuk berbuka, Sayyidatina Nyai Putih, beliau itu pakai isyarah. Kalau zaman dahulu itu pakai kentongan. Zaman dulu. Iya. Ketika udah waktunya berbuka, Nyai Putih mengantarkan makanan. Jadi pakai isyarah kentongan bahwasanya
Kentongan satu kali itu tandanya makanannya udah datang. Nah, kentongan kedua itu Nyai Putih itu udah pulang lagi ke rumahnya Eyang Haji gitu. Kalau di sini kan istilahnya sebutnya Eyang Haji, karena orang meyakini bahwasanya orang pertama naik haji itu awal mulanya dari sini. Orang paling pertama di Indonesia yang naik haji, makanya ini panggilnya Eyang Haji. Eyang Haji. Iya. Karena dulu juga udah pernah diteliti batu lingga desain aslinya dalam itu nggak kedetek sama sekali, meskipun sudah 2 kali gitu. Jadi wallahu alam itu tahun berapa saya belum bisa menjelaskan.